Oke, baik. Gelo. Oke. Apa yang mulai? Saya lihat pertanyaannya. Oh, ya. Baik. Perkenalkan, nama lengkap saya Reksi Takilangi, biasa dipanggil di sini Reksi, utusan dari Gereja Toraja di eh, Klasis Kayu di Muka Keradeng. Saya mahasiswa STT Intim semester akhir, semester 7. Saya eh, sebelumnya cukup aktif di organisasi di persekutuan mahasiswa, dan kalau sekarang sudah tidak lagi, dan kemarin terakhir mencalonkan diri sebagai sekretaris umum Badan Eksekutif Mahasiswa, namun tidak terpilih, dan saya mau dan berniat menjadi pendeta Gereja Toraja meskipun ditawari untuk pindah ke gereja-gereja yang eh, dibilang ya cepat diterima lah. Saya juga tawari ada gereja yang bilang cepat terima, namun saya berkomitmen dari awal mau menjadi pendeta Gereja Toraja, dan saya percaya bahwa semua ada waktunya. Here I stand. Ya, gelo. Ini mau dulu. Oh, latar belakang keluargamu. Jadi saya ada 4 bersaudara, 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan ada sedikit keterbatasan, anak kedua jadi menemani orang tua mama di kampung. Jadi kami yang 3 yang merantau. Kalau mau dibilang latar belakang keluarga kami, dari 4 bersaudara, 3 itu cukup dekat karena dari kecil kami terus bersama-sama. Namun anak pertama ini dia sudah kayak apa ya? Dia sudah sangat kuat sekali, tegar sekali. Dia baru masih kecil dia sudah pisah sama orang tua. Dia sudah hidup mandiri sama nenek, dan sudah SMA dia sudah pergi merantau sendiri ke Kalimantan, sampai sekarang sudah mempunyai karirnya sendiri, dan itulah yang kami pakai untuk bersekolah juga dan mencukupkan kebutuhan mama di kampung. Saya melihat mungkin ini jawaban yang paling banyak dilontarkan oleh mahasiswa STT, tapi memang relate. Awalnya pas masih kecil itu, pas baru pindah ke Toraja, ada pendeta yang sudah dimutasi ke jemaat lain yang cukup memberi dampak ke saya masih kecil sekali itu. Kayak dia bisa diteladani, bisa jadi panutan. Kayak kita senang pas dia pas dia pelayanan di jemaat, pembawaannya, tutur katanya. Jadi dia kayak ya bisa memberi pengaruh lah ke orang-orang untuk bisa jadi seperti dia. Itu adalah pendeta pas saya masih umur 9 tahun, dan itu masih saya ingat dan masih saya kenal sampai sekarang. Dan setelah selesai SMA, ya itu lagi ada mahasiswa praktek jemaat dari STT Intim 2020, pas sudah mau selesai COVID, datang praktek jemaat di jemaat saya. Dia utusan gereja Toraja Mamasa angkatan 2018, dan situ juga saya mulai tertarik, meskipun dia tidak ajak saya secara langsung, tapi saya lihat wah betul-betul memang kita pasti akan diperlengkapi. Dan ya itu, saya awalnya ditawari untuk masuk tentara karena ada om yang sudah masuk duluan, tetapi saya menolak karena sudah ada 2 kakak saya, sepupu saya yang masuk, dan saya memilih untuk menjadi pendeta karena juga orang tua juga pas almarhum bapak juga menitipkan pesan untuk sebisa mungkin menjadi pelayan Tuhan begitu. Dan saya tergerak sendiri dari situ dan meriset pas 2021 dapat STT Intim, kuliah di Makassar sampai sekarang. Kau ada menyesal kah? Khususnya kenapa tidak tentara saja dulu? Kalau mau dibilang menyesal, untuk sekarang belum ada, karena pas awal-awal ditawari untuk masuk tentara 2019, 2020 pas lulus SMA, memang saya kan tahu kapasitas diri sendiri, tidak mungkin kita mau paksakan diri. Memang fisik kita yang tidak cukup untuk masuk tentara, yang dimana kita sudah tahu melihat dari sepupu om yang ya sangat kuat. Jadi tidak ada. Kalau sekarang mungkin enjoy aja, fokus untuk selesaikan studi, untuk kedepannya bagaimana pasti sudah ada yang atur begitu saja. Pengalaman menyenangkan banyak. Yang pertama mungkin pengalaman yang sangat menarik dan menantang pas praktek observasi pas masih semester 2, yang dimana ditempatkan di tempat yang sangat ya jauh sekali dari keramaian desa atau kota, di pedalaman. Namun Apa namanya? Pawan, Tondok Tua, itu di Masanda, Klasis Masanda, Bituang Masanda baru Mamasa. Jadi dia dekat-dekat perbatasan Mamasa, yang dimana 2 bulan tidak ada jaringan, 2 bulan hampir jarang sekali ketemu sama teman-teman observasi.
kayak ya terputar-putar di situ saja. Saya sedikit suka tentang tantangan yang begitu karena tujuannya untuk orientasi pelayanan bukan yang lain-lain. Yang kurang menyenangkan sebagai mahasiswa itu lagi mungkin hampir semua mahasiswa, namun ini khusus mahasiswa teologi liburnya sangat sedikit, yang dimana bulan 6 bulan 7 itu kan libur 2 bulan namun digunakan untuk praktek, dan bulan 12 itu biasanya libur cuma 2 minggu. Dan ketika saya pulang di kampung, saya tanya teman-teman saya yang kuliah di Makassar, di manapun itu, mereka biasanya libur itu bulan Januari sampai Februari, biasa bulan Maret baru masuk. Ketika nanti sudah selesai studi, ada yang lanjut magang, ada yang lanjut tes dan sebagainya, jadi sudah sangat tidak memungkinkan untuk ketemu orang tua. Jadi waktu-waktu libur ini dimanfaatkan untuk mahasiswa untuk pulang, jadi sedikit di liburnya itu bisa. Dosen terbaik saya baru bertemu di semester 5, yaitu Pak Rampoloji. Dia pendeta GKST, dia dosen senior juga di kampus, jadi dia kayak apa ya, dia bisa mengimbangi mahasiswa, dia bisa menyesuaikan diri sebagai anak muda, sebagai orang tua, sebagai senior dosen, ya jadi bisa dia masuk di dalam. Jadi kita kayak terbawa dari cara belajarnya, cara pengajarnya, cara dia berbicara, cara dia berinteraksi dengan mahasiswa. Jadi saya mulai terinspirasi dari situ. Dan kemarin di semester 5 ada mata kuliah namanya misiologi. Dia memberikan ruang untuk mahasiswa mencari topik, dikaji sendiri, baru presentasi di depan, dan saya tergerak untuk masuk salah satunya. Namun semester sudah habis dan saya tidak sempat presentasi. Saya store tugas saya dan dikasih nilai A, dan saya sangat senang diapresiasi begitu. Kayak dia mau untuk sedikit-sedikit mempoles mahasiswa untuk kreatif, untuk tergerak, untuk lebih aktif belajar begitu. Oke. Sebenarnya di teman angkatan, tapi dia guru. Ada Komang, tapi dia guru. Ini kan pendeta tuh. Kalau pendeta, Kenapa? Cepat dulu. Kenapa Komang? karena saya melihat Komang, dia itu sudah cukup banyak pengalamannya sebelum masuk kuliah di sini. Jadi dia penyiar radio lah, dia aktif di mana-mana, dia sudah punya modal lah begitu untuk mengajar. Dia sudah public speaking yang sudah terasas sebelum dia masuk kuliah. Jadi dilihat dari situ saja. Kalau jadi pendeta, meskipun saya jengkel sama ini orang, kayak harus saja dikat di namanya. Setiap hari saya mau, ya bukannya apa, karena juga ada dosen yang pernah akui pas kami ikut kreatif, namun hanya mungkin sedikit. Siapa? Utmak. Iya, jadi kenapa sebenarnya, ya ini alasannya. Memang saya jengkel sama ini. Alasannya begini, malas saya sanjung-sanjung jadi sini, tapi biar bilang karena pernah kami ikut berkreatif juga bersama Pak Hen, Homiletika 2, pelatihan berkhotbah di lab. Jadi dia bawa firman, dan kayak dia bisa mencairkan orangnya, cepat mencairkan suasana, dan itu yang dibutuhkan jemaat. Dan dia bisa masuk di konteks manapun, dia bisa cepat beradaptasi. Jadi dia mudah untuk menyesuaikan. Namun ada satu catatan dari Pak Hen pas ada saat itu, dia kalau bercandanya biasanya kelewatan. Namun saya melihat dari dirinya dia itu, dia kayak bisa masuk di circle manapun, meskipun ya begitu orangnya. Mungkin saya kedepannya ketika jadi pendeta, saya ingin dikenal orangnya yang kayak mungkin banyak yang royal begitu, yang kayak apa-apa bisa begitu, kayak tidak pilih-pilih jemaat, tidak pilih-pilih pekerjaan. Selagi saya bisa kerjakan, saya usahakan pasti bisa kayak orangnya. Kayak orangnya bisa bisa banyak hal yang dilakukan. Kayak contohnya ada kegiatan di gereja, ada kegiatan di gotong royong, ada kegiatan pertemuan kayak ini buat ini. Jadi kayak bisa begitu, orangnya gercep begitu ya. Jadi kayak begitu saja. Iyalah, intinya kayak bisa diandalkan begitu. Prinsip hidup untuk memuliakan Tuhan, bukan manusia. Ini kata-kata yang sangat umum, tapi memang ya relate juga. Ketika kita melakukan sesuatu, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Amsal 1 ayat 7 saja. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina ajaran dan didikan. Jadi banyak orang yang terkadang ketika sudah di atas, ketika sudah mempunyai kekuasaan, ketika sudah menganggap dirinya pintar, dia seolah-olah tidak lagi mementingkan hal-hal kecil. Jadi ayat ini mungkin bagus untuk pendeta untuk ketika baru memulai karir pelayanannya. Thank you. Thank you.